Silakan klik tombol like, subscribe dan nyalakan tanda lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Cerita tentang Syekh Subakir banyak menyimpan mitologi yang sangat luar biasa di kalangan masyarakat Jawa. Syekh Subakir merupakan ulama yang dikirim khalifah dari Kesultanan Turki Utsmaniyah untuk membantu menyebarkan agama Islam di wilayah Nusantara atau Tanah Jawa. Syekh Subakir konon adalah seorang ulama besar dari Persia yang telah menumbal Tanah Jawa dari pengaruh negatif makhluk halus saat awal penyebaran ajaran Islam di Nusantara sekitar abad 14 Masehi. Kedatangan Syekh Subakir dimaksudkan sebagai awal pembuka jalan dakwah, dan menghilangkan anasir-anasir jahat akibat dominasi jin, dan siluman yang terkait dengan ritual agama dan kepercayaan yang dianut masyarakat setempat sebelumnya, yaitu Kapitayan, Hindu dan Buddha. Sebelum kedatangan Syekh Subakir, Islam telah lebih dulu dikenal oleh masyarakat Indonesia. Tercatat dalam sejarah Islam sudah masuk sejak abad ke-7 Masehi, namun mengalami hambatan dan belum diterima sampai pada abad ke-15 Masehi. Dinasti Tang juga menyebutkan bahwa pada abad ke-9 dan 10 Masehi pedagang Muslim Arab Tasih sudah banyak yang sampai di wilayah Kanton dan Sumatera. Para pedagang Arab tersebut kemudian melakukan Islamisasi salah satunya melalui jalur pernikahan, yaitu dengan cara melangsungkan pernikahan dengan putri para petinggi dan bangsawan pribumi setempat. Hal tersebut juga diperkuat dengan tulisan pengelana bernama Marco Polo pada tahun 1292 dalam perjalanannya pulang ke Eropa. Ia singgah di sebuah kota Islam bernama Perlak yang bertempat di sebelah utara Sumatera. Dari catatan Marco Polo saat singgah di kota Perlak tersebut bahwa penduduk Perlak di sebelah utara Sumatera terbagi pada 3 golongan, yaitu 1. Golongan masyarakat kaum Muslim China. 2. Golongan kaum Muslim Arab Persia. 3. Golongan penduduk pribumi yang masih memuja roh-roh leluhur dan hidup kanibal atau memakan sesama manusia. Selain itu juga disebutkan oleh seorang pengelana asal Maroko bernama Ibnu Battuta yang bercerita mengenai kunjungannya ke Kesultanan Islam pertama di Indonesia yaitu Samudra Pasai pada tahun 1345. Masuknya Islam di Indonesia sejak abad ke-7 Masehi tersebut bukan berarti Islam telah diterima secara luas dan menyeluruh oleh masyarakat pribumi Indonesia. Sebaliknya Islam pada kurun waktu tersebut masih mendapat penolakan oleh masyarakat pada umumnya. Setelah 8 abad kemudian tepatnya pada abad ke-14 Masehi, datang Syekh Subakir ke Tanah Jawa. Di mana kala itu masyarakat Jawa sangat memegang teguh kepercayaannya. Sehingga para ulama yang dikirim mendapatkan halangan, karena meskipun berkembang tetapi ajaran agama Islam hanya dalam lingkungan yang kecil, tidak bisa berkembang secara luas. Karena pada saat itu, agama Kapitayan telah tumbuh dan berkembang sejak zaman Paleolitik sampai dengan zaman perunggu dan besi di Tanah Jawa. Agama Kapitayan biasa disebut dengan kepercayaan animisme dan dinamisme yaitu mempercayai adanya benda-benda yang memiliki daya sakti dan kepercayaan terhadap arwah leluhur. Sehingga Syekh Subakir diutus secara khusus menangani masalah-masalah gaib dan spiritual yang dinilai telah menjadi penghalang diterimanya Islam oleh masyarakat Jawa ketika itu. Dalam mensiarkan agama Islam Syekh Subakir membagi 3 titik sentral yang dijadikan prioritas untuk ditumbali, yakni Timur, Barat, dan Tengah. Untuk Jawa bagian Tengah Syekh Subakir memilih Gunung Tidar dimaksudkan untuk mengislamkan pusat dari kerajaan Hindu-Buddha pada masa dinasti Sailendra. Selain itu Gunung Tidar terletak di pinggir selatan kota Magelang yang kebetulan berada tepat di bagian tengah pulau Jawa tersebut memang berbentuk seperti kepala paku, sehingga Gunung Tidar sampai sekarang dikenal dengan nama Pakuning Lemah Jawa. Berdasarkan babat Tanah Jawa, Syekh Subakir yang menguasai ilmu gaib dan dapat menerawang makhluk halus mengetahui penyebab utama kegagalan para ulama pendahulu dalam menyebarkan ajaran Islam karena dihalangi para jin dan dedemit penun. Berdasarkan babat Tanah Jawa, Syekh Subakir yang menguasai ilmu gaib dan dapat menerawang makhluk halus mengetahui penyebab utama kegagalan para ulama pendahulu dalam menyebarkan ajaran Islam karena dihalangi para jin dan dedemit penunggu Tanah Jawa. Untuk mengatasi hal tersebut, konon Syekh Subakir membawa batu hitam dari Arab yang telah dirajah dengan nama Raja Aji Kalacakra. Untuk mengatasi hal tersebut, konon Syekh Subakir membawa batu hitam dari Arab yang telah dirajah dengan nama Raja Aji Kalacakra. Raja Aji Kalacakra tersebut dipasang di tengah-tengah tanah Jawa yaitu di puncak Gunung Tidar, Magelang. Karena
Gunung Tidar dipercayai sebagai titik sentral atau pakunya tanah Jawa. Efek dari kekuatan gaib suci yang dimunculkan oleh batu hitam tersebut menimbulkan gejolak. Alam yang tadinya cerah dan sejuk, matahari bersinar terang, damai dengan kicau burung. Tiba-tiba berubah drastis selama 3 hari 3 malam. Cuaca mendung, angin bergerak cepat, kilat menyambar menimbulkan hujan api, gunung-gunung bergemuruh tiada henti. Lelembut, setan, siluman lari menyelamatkan diri. Jin, peri, banaspati, kuntilanak, jailangkung, semua hanyut dalam air karena tak kuat menahan panasnya pancaran batu hitam tersebut. Makhluk halus yang masih hidup pun mengungsi ke Laut Selatan. Cerita ini sudah sangat melekat di tengah-tengah kepercayaan masyarakat Jawa, khususnya kawasan Mataraman daerah Blitar maupun Tulungagung. Selain itu sebagian makhluk gaib yang lain ada yang mati akibat hawa panas dari tumbal yang dipasang Syekh Subakir tersebut. Melihat hal itu, konon sabda Palon, raja bangsa jin yang telah 9.000 tahun bersemayam di puncak Gunung Tidar terusik dan keluar mencari penyebab timbulnya hawa panas bagi bangsa jin dan lelembut. Sabda Palon lalu berhadapan dengan Syekh Subakir. Sabda Palon lalu menanyakan maksud pemasangan batu hitam tersebut. Sang ulama menyatakan, maksud dia, menancapkan batu hitam itu untuk mengusir bangsa jin dan lelembut yang mengganggu upaya penyebaran ajaran Islam di tanah Jawa oleh para ulama utusan Khalifah Turki Utsmaniyah. Setelah terjadi perdebatan mereka segera mengadu kesaktian. Konon pertempuran antara keduanya terjadi selama 40 hari 40 malam, hingga Sabda Palon yang juga dikenal sebagai Ki Semar Badranaya sang danyang tanah Jawa ini merasa kewalahan dan menawarkan perundingan. Sabda Palon mensyaratkan beberapa poin dalam upaya penyebaran Islam di tanah Jawa. Isi kesepakatan antara lain, Sabda Palon memberi kesempatan kepada Syekh Subakir beserta para ulama untuk menyebarkan Islam di tanah Jawa, tetapi tidak boleh dengan cara memaksa. Kemudian Sabda Palon juga memberi kesempatan kepada orang Islam untuk berkuasa di tanah Jawa, raja-raja Islam, namun dengan catatan. Para raja Islam itu silahkan berkuasa, namun jangan sampai meninggalkan adat istiadat dan budaya yang ada. Silahkan kembangkan ajaran Islam sesuai dengan kitab yang diakuinya, tetapi biarlah adat dan budaya berkembang sedemikian rupa. Syarat-syarat itu pun akhirnya disetujui Syekh Subakir. Selain di puncak Gunung Tidar, Syekh Subakir juga membersihkan beberapa tempat angker di tanah Jawa yang dikuasai para raja jin dan makhluk halus lainnya. Karena keberhasilannya menumbal tanah Jawa lalu penyebaran Islam oleh Wali Songo periode pertama menjadi lancar. Nama Syekh Subakir lalu menjadi sangat terkenal dan dikagumi di kalangan para pendekar, penganut ilmu gaib dan kanuragan, bangsawan serta masyarakat di tanah Jawa ketika itu. Sehingga mereka terkesan mendewakan sang ulama asal Persia tersebut. Akhirnya, untuk melepaskan kefanatikan masyarakat terhadap Syekh Subakir dan untuk menjaga akidah umat Islam, maka pada tahun 1462 Masehi, Syekh Subakir pulang ke Persia, Iran. Ini dimaksudkan agar kefanatikan tersebut runtuh, dan masyarakat kembali kepada tauhid yang benar. Selain itu tugas utama Syekh Subakir untuk membersihkan tanah Jawa dari pengaruh negatif makhluk halus telah selesai. Selanjutnya setelah Syekh Subakir wafat posisinya digantikan oleh Wali Songo lainnya yaitu Sunan Kalijaga.